Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita semua Buya beserta keluarga, yang kami muliakan para pengurus Wakaf Al-Bahjah TV, dan yang kami muliakan alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di fikih praktis. Kita sudah memasuki bab tayamum. Kalau tidak keliru, kita sudah membahas tentang fardu-fardunya tayamum. Kita akan membahas yaitu pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum itu dibagi menjadi dua. Pertama, hal yang membatalkan tayamum karena sebab tidak ada air yang sesungguhnya. Contohnya di padang pasir. Contohnya kemarau yang panjang. Maka itu tidak ada air yang sesungguhnya. Tapi yang kedua adalah air ada tapi seperti tidak ada. Ini kan sudah dibahas di pembahasan dengan sebab-sebab tayamum. Nah, kalau karena fuk dan hisi berarti tidak ada air yang sesungguhnya, maka yang membatalkan tayamum itu yang pertama adalah semua hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan di dalam tayamum. Jadi kalau ada orang habis tayamum karena kemarau panjang, dia setelah mencari dengan batasan yang sudah kami hadirkan di kesempatan yang lalu, maka nanti wudhunya jadi batal kalau buang angin. Yang kedua adalah murtad. Yang ketiga adalah yakin adanya air atau menduga adanya air di wilayah hadul ghurub. Hadul ghurub saat di luar sholat. Jadi kalau ada orang habis kemarau tiba-tiba, lagi kemarau tuh tiba-tiba Khaligane dikagetkan dengan adanya air hujan di luar sholat. Berarti gimana nih Ustaz sholatnya? Di luar sholat. Berarti sholatnya jadi tayamumnya jadi batal. Jadi yakin. Kalau yakin itu 100%. Atau menduga kuat. Menduga kuat itu berarti 75%. Ada air gitu kan. Yang keempat adalah menduga biarpun dengan dugaan yang lemah, yaitu di wilayah hadul gos, yaitu jarak 300 meter saat di luar sholat. Nah, poin C sama D, misalkan antara melihat air, arti melihat dalam hal ini tuh tidak harus dengan mata, akan tetapi bisa aja dengan telinga. Atau mendengar berita dari seseorang, gitu kan. Mendengar berita dari seseorang yang dipercaya, berarti itu menduga kuat. Kemudian, saya ulangi ya, jadi yang batalkan tayamum kalau karena fuk dan hisi, contohnya kemarau panjang, maka yang batalkan tayamum itu adalah semua yang membatalkan wudhu, kemudian murtad, kemudian menduga kuat atau yakin adanya air di jarak kurang lebih 3 kilo, atau menduga lemah di saat di luar sholat, juga itu semuanya adanya air seperti itu. Nah, kemudian kalau karena fuk dan maknawi, contohnya sakit, yang batalkan tayamum itu yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu. Jadi semua yang membatalkan wudhu membatalkan di dalam tayamum. Yang kedua adalah murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Yang ketiga adalah hilangnya sebab tayamum. Jika sebab tayamum karena sakit, maka kalau sakitnya sembuh, berarti kalau sembuh, udah tayamum nggak taunya sakitnya sembuh, berarti tayamumnya jadi batal. Cuma permasalahan
lagi fukdannya hissi, berarti contohnya karena kemarau, kemudian melihat air. Ini gimana Ustadz melihat air? Jadi melihat airnya itu dilihat. Yang pertama, jika melihat air sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Jadi kalau melihat airnya sebelum sholat, maka tayamumnya jadi batal. Kalau lihatnya lagi sholat gimana Ustaz? Pertama, jika sholat yang sedang dikerjakan adalah sholat yang tidak harus diulang, maka sholatnya bisa dilanjutkan. Masih gak nyambung Ustaz. Jika sholatnya yang sedang dikerjakan sholat yang tidak harus diulang, maka sholatnya sah dan tetap boleh dilanjutkan. Yaitu di saat tayamum karena fukdan hissi, di tempat itu tidak ada air dan biasa. Jadi contohnya itu gini. Jadi kalau di padang pasir kan biasanya nggak ada air. Tiba-tiba lagi sholat itu ada air nih. Hujan di padang pasir tiba-tiba Ustadz. Biasanya nggak ada air tapi tiba-tiba. Kalau bahasa Sundanya mah kali gane ada air nih Ustadz. Gimana nih Ustadz? Maka nanti sholatnya tetap sah. Lanjutin aja. Nah, kalau lagi sholat tiba-tiba ada air. Tapi jika sholat yang sedang dikerjakan yang harus pulang, maka sholatnya langsung batal. Jadi kalau lagi kemarau di daerah kita kan biasanya ada air. Tiba-tiba gak ada air nih. Tiba-tiba lagi sholat nih. Hujan. Nah berarti kan ada air, lihat ada air. Atau dengar, dulu air. Orangnya benar, karena yang ngomong banyak. Kalau yang ngomong banyak kan gak mungkin bohong, seperti itu. Maka nanti sholatnya batal. Sholat lagi nggak sholat lagi, karena batal ya sholat lagi, seperti itu. Nah, kalau lihat airnya setelah sholat gimana Ustadz? Jadi kalau sholatnya memang tidak harus diulang karena fukdan hissi, di tempatnya tidak ada air, maka sholat tidak wajib diulang. Jadi kalau melihatnya udah sholat gimana? Lihat, kalau contohnya yang ada di padang pasir, ya sudah, ngapain diulang? Tidak wajib diulang, udah sah sholatnya. Tapi kalau sholatnya yang kayak di daerah kita, yang biasa ada air, nah, sholatnya wajib diulang. Nah, seperti itu ya. Nah, jika sholatnya memang tidak harus diulang karena fukdan maknawi, kalau sakit, lagi sakit Ustadz, tiba-tiba dia tayamum, lalu lihat air Ustadz setelah sholat, ya tetap sah. Sholatnya juga tidak wajib diulang, seperti itu. Ini pembahasan tentang masalah air. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana hukum membeli air, apakah wajib, apakah tidak wajib, dibahas oleh para ulama. Jadi gini, wajib membeli air jika mempunyai uang lebih dari kebutuhan pokok untuk diri dan keluarganya. Wajib membeli air jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, punya uang lebih untuk kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, air tersebut dijual dengan harga yang wajar. Maksud harga wajar itu harga di pasaran. Misalkan harganya 1 drigen 2.000, ya udah 2.000, gak taunya gara-gara kemarau dijual 20.000, maka nggak wajib dibeli, tinggal dia tayamum saja, seperti itu. Jadi Islam itu tidak memberatkan orang di dalam beribadah, seperti itu. Jadi hukum membeli air itu wajib dibeli jika dua syarat, punya uang lebih setelah kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua, air tersebut dijual dengan harga yang wajar, seperti itu. Baik, pembahasan tentang masalah tayamum dicukupkan. Saya ulang ya. Jadi dalam bab tayamum itu yang perlu dipahami adalah yang pertama, sebab-sebabnya tayamum. Sebabnya tayamum itu ada satu, yaitu tidak adanya air. Tidak adanya air dibagi menjadi dua. Yang pertama, tidak ada air yang sesungguhnya. Yang kedua, ada air tapi seperti tidak ada air. Kalau tidak ada air yang sesungguhnya itu seperti kemarau atau di padang pasir
Tapi kalau ada air tapi seperti tidak ada air, contohnya sakit atau airnya dijual dengan harga yang mahal, seperti itu ya, atau airnya dijaga binatang buas. Itu masalah contoh daripada ada dibahas juga kesempatan yang lalu masalah fuk dan hisi hadul gos jarak kurang lebih 300 meter. Kalau hadul gurub kurang lebih jarak antara 3 kilo. Kalau hadul bu'ud jarak 3 kilo ke atas. Seperti itu. Ini sudah dibahas juga. Kemudian syarat tayamum juga sudah dibahas. Ada sebelum tayamum, ada berkenaan dengan alat, ada berkenaan dengan cara, ada berkenaan dengan tempat. Ini sudah dibahas di kesempatan yang lalu, termasuk kewajiban tayamum, mengusap wajah, saat mengusap wajah, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, tertib. Kemudian debu mustakmal sudah dibahas, tingkatan niat tingkatan niat tayamum juga sudah dibahas. Kemudian barusan kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan di dalam bab tayamum. Itu saja mungkin pembahasan bab tayamum. Kalau masih ada waktu kita akan bahas satu bab lagi. Nanti insya Allah di kesempatan yang lalu kita akan bahas mulai ke pembahasan bab sholat. Seperti itu. Baik, tapi sebelumnya itu kita ada yang kelewat yaitu masalah tato. Kalau kenapa Ustaz bahas tato? Jadi gini. Itu adalah menanamkan suatu benda asing yang mempunyai warna ke dalam tubuh dengan cara menggoreskan jarum atau semacamnya yang bisa melukai sehingga warna tersebut bisa masuk ke dalam tubuh dan terjadi pembukaan yang bercampur dengan pewarna tersebut dan tertinggallah gambar yang diinginkan. Nah, tato itu kurang lebih definisinya seperti itu. Jadi digoreskan jarum atau yang lainnya, kemudian terjadi pembukaan darah, kemudian dicampur dengan pewarna. Jadi terjadi pembukaan darah yang bercampur dengan pewarna sampai gambarnya tertinggal. Nah, bagaimana hukum tato? Disabdakan oleh Rasulullah, la'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah melaknat. Maksud melaknat itu Allah menjauhkan rahmat dari orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz? Hukum masang tatonya itu dikatakan oleh para ulama, hukum masang tato itu haram jika ada unsur kesengajaan. Kalau nggak sengaja gimana Ustadz? Ya nggak sengaja mah ya nggak haram. Misalkan kecelakaan di jalan aspal, nggak taunya tuh kakinya itu jatuh, nggak tahu setelah jatuh di aspalnya itu ada gambar Garuda, nggak taunya tertinggal lah gambar Garuda di tangannya gara-gara jatuh dari motor di aspal, Ya nggak apa-apa itu mah, nggak haram karena nggak ada unsur kesengajaan. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, maka hukumnya tato diharamkan. Seperti itu. Nah, permasalahannya bagaimana Ustaz? Jika tato itu sudah terpasang, haruskah dihilangkan Ustaz? Nah, dibahas oleh para ulama, tato wajib dihilangkan jika memenuhi 5 syarat. Jadi 5 syarat itu harus wajib. Yang pertama, mengetahui hukumnya tato. Hukumnya tato itu haram. Kalau tahu hukumnya haram, syarat pertama wajib dihilangkan. Jadi tanya, tahu nggak hukum tato haram masangnya? Oh, nggak tahu Ustaz, anak hidup di hutan belantara, nggak ada kiai yang dakwah ke sini Ustaz. Oh, berarti ada tatonya nggak wajib dihilangkan. Tapi ini bandel Ustaz, udah tahu. Udah tahu gimana Ustaz? Dilihat, natonya kapan? Nah, yang kedua, kalau menatonya setelah balik, berarti wajib dihilangkan. Tapi kalau membuat tatonya sebelum balik, maka tidak wajib dihilangkan. Cuma berdosa bagi orang tuanya. Jadi dosa bagi orang tuanya kalau anaknya dikasih tato.
Tapi kalau udah balik masang tato Ustadz, tahu hukumnya. Udah balik masangnya Ustadz. Udah keluar mani Ustadz, baru masang tato aja. Gimana? Lihat yang selanjutnya. Sudah tertutup kulit belum? Belum Ustadz. Kalau belum berarti wajib dihilangkan. Sudah masuk ke dalam Ustadz. Udah lama, udah 2 bulan Ustadz. Oh, berarti tidak wajib dihilangkan. Kenapa? Karena sudah tertutup kulit. Kalau belum tertutup kulit, maka tidak wajib dihilangkan. Kemudian yang keempat, menghilangkannya menjadikan dia harus bertayamum dalam wudhu atau mandi besar, Ustadz. Maksudnya gimana? Ustadz, hilanginya harus setrika, Ustadz. Jadi kalau menghilangkannya harus setrika dulu, nanti kulitnya itu jadi macam-macam, diperban dan lain sebagainya, maka nanti tidak wajib dihilangkan. Kalau sampai bertayamum. Enggak Ustadz, ada laser. Tapi kan sudah tertutup kulit, berarti tidak wajib dihilangkan. Karena sudah tertutup kulit. Jadi 5 syarat ini wajib semuanya. Jadi syaratnya tuh harus memenuhi 5 syarat. Yang kelima tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya tidak wajib dihilangkan. So, kalau ada manfaatnya, cuma ketika Buya bertanya kepada Habib Salim bin Abdul Asyatiri, Isyada, bagaimana tato ini bisa ada manfaatnya? Mungkin bisa aja menutupi cacat, atau seorang suami menemukan istrinya yang telanjur mempunyai tato, kemudian ia merasa senang dengan goresan tato di bagian tubuh istrinya, maka saat itu sang istri tidak wajib menghilangkannya. Mungkin bisa aja seorang yang pengen beristri dengan orang yang jauh dari kemuliaan, tiba-tiba diangkat, tiba-tiba istrinya ada tatonya, lalu kata suaminya, udah deh, gak apa-apa tatonya gak usah dihilangkan, aku semakin jatuh cinta dengan tato itu, denganmu gara-gara ada tatonya. Bisa saja ini mah ya. Seperti itu. Jadi 5 syarat ini harus terpenuhi. Nah, setelah kita mengerti akan seperti ini, bagi orang yang mengerti hukum tato itu haram, kemudian buat tato, maka ia telah melakukan dosa besar. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Maka kami himbau kepada orang yang bertato segera bertobat kepada Allah. Siapapun kembali kepada Allah untuk bertobat, untuk tidak memasang tato. Dan kami himbau jangan sekali-kali merendahkan orang yang bertato yang telah bertobat, karena dengan tobatnya bisa saja ia lebih baik daripada yang tidak bertato. Nah, kenapa sih Ustadz masalah tato itu dibahas? Kadang-kadang masalah tato itu dibahas, yang ditanam di dalam kulit, wudunya tetap sah. Seperti itu ya. Adapun tato yang ditempel atau ditanam di dalam kulit tidak harus tetap dihilangkan jika menghalangi sampai ke kulit, sebab tidak sah wudunya. Jadi adapun tato yang ditempel atau tidak ditanam nih, ada tempelan tato itu wajib dihilangkan. Kenapa? Karena hal itu menghalangi sampainya air ke dalam kulit. Nah, bagaimana nih Ustadz? Biasa dikembangkan oleh para ulama, ada yang namanya henna atau pacar. Umumnya tidak menjadikan sebab terhalangnya air ke kulit. Jadi henna atau pacar itu umumnya tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Hanya meninggalkan warna dan tidak meninggalkan suatu zat yang menghalangi sampai ke tanda henna ini adalah tidak mudah hilang, atau hilangnya adalah dengan berangsur perlahan demi perlahan. Termasuk, mohon maaf, kan bentar lagi ada pemilihan. Biasanya kan ada tintanya. Itu tintanya itu menghalangi sampainya ke kulit apa tidak. Jadi tinta itu kan tidak mudah hilang, tapi hilangnya itu berangsur. Berarti tinta itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi tinta itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Akan tetapi, mohon maaf, di zaman ini ada jenis pacar atau henna yang ternyata meninggalkan warna sekaligus ada zat yang tertinggal bersama warna. Sehingga jika tidak dikerok
dikerok akan hilang warna tersebut bersama hilangnya zat. Maka dari itu henna jenis ini adalah menghalangi sampainya air ke kulit. Sehingga menjadi sebab sahnya tidak wudu, seperti itu. Tanda henna ini mudah hilang, saat hilang ada sekaligus bukan perlahan demi perlahan. Jadi kalau tanda henna ini adalah mudah hilang dan saat hilang sekaligus bukan perlahan demi perlahan. Cuma biasanya perlahan demi perlahan itu hilang, itu biasanya tinta dan lain sebagainya. Tapi henna sekaligus hilang gitu kan. Berarti itu tenda menjadikan penghalang sampainya air ke kulit. Itu saja mungkin pembahasan yang bisa kami hadirkan. Wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah ahsanul jaza, Saudara Ustaz. Pembahasan tentang tayamum tadi ya, kelanjutan tentang tayamum, kemudian juga pembahasan tentang tato. Insya Allah jamaah wakaf ini nggak ada yang bertato ya. Baik Ustaz, kita langsung ke pertanyaan saja ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami angkat malam hari ini. Pertanyaan pertama tentang apa ini? Harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang harta kalala. Ada seorang laki-laki meninggal, tidak punya anak dan tidak punya ayah maupun ibu. Yang ada saudara seibu dan seayah, satu orang perempuan, dan saudara seayah 5 orang, 2 laki-laki, 3 perempuan. Apakah saudara yang seayah masih mendapatkan bagian? Maksudnya waris mungkin ya? Syukran Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, kedengaran nggak Kang? Kedengeran. Baik, masalah harta warisan. Sebenarnya ini kalau masalah warisan itu bisa ditanyakan ke Habib Hisham ya. Habib Hisham itu pakarnya masalah harta warisan. Cuma sempat kami bertanya ke beliau masalah warisan yang tadi ditanyakan itu, yang sempat kami bertanya tentang masalah warisan. Bagaimana dengan harta warisan? Tapi yang paling terpenting adalah yaitu di saat menemukan warisan itu kita itu harus dengan keinsafan. Kalau bukan haknya kita, kita tidak boleh mengambilnya. Tapi kalau haknya kita, kita boleh mengambilnya. Tapi kalau ada yang lebih membutuhkan, nggak apa-apa, diserahkan saja. Nah, tentang pertanyaan tadi hadirkan, ada seorang laki-laki meninggalkan tidak punya anak dan tidak punya ayah maupun ibu. Kemudian ada saudara seibu dan seayah 1 orang perempuan. Dan saudara seayah 5 orang, 2 laki-laki dan 3 perempuan, berarti 5. Nah, jadi pembahasannya gini, 1 saudari kandung seayah seibu bersama 2 saudara seayah seibu dan 3 saudari seayah mendapatkan sisa harta. Mendapatkan asobah berarti sisa daripada harta. Kemudian harta yang tadi itu hartanya itu dibagi 8. 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan. 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Cuma saran kami kalau pengen memberikan warisan itu hadirkan orang yang sangat mengerti dengan urusan pembagian, kemudian yang berhak ya hadirkan juga, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena warisan itu harta yang panas. Kalau mengambilnya cara benar akan berkah, tapi kalau mengambilnya dengan cara yang nggak benar, maka akan menjadikan tidak berkah seperti itu. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah, amin ya Rabb. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala rasulihi ajmain ya. Ini pertanyaan tentang hukum jual emas. Seumpama kalau saya beli emas harganya 500.000, tapi pas waktu dijual per 1 gram itu dipotong 20.000 atau lebih daripada itu. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Apakah bisa disebut riba? Di dalam jual beli emas
itu harus ada yang namanya kontan. Jadi jual beli emas itu kontan, kemudian jual beli emas itu harus ada yang namanya serah terima langsung. Maka kalau tidak kontan, tidak serah terima langsung, maka nanti itu termasuk dalam dunia riba. Kalau tidak masuk, maka akan masuk dunia riba. Maka tidak boleh ada yang namanya kredit. Kemudian yang jadi pertanyaan itu, dia beli emas 500.000, kemudian dijual dipotong. Nah, pemotongan itu apakah riba, apakah enggak? Maka kalau yang kami pahami dari pertanyaan dihadirkan penanya tadi, itu bukan masuk dalam dunia riba, cuma itu ada kesepakatan di awal itu. Harganya berapa? Harganya 200.000. Belinya 500.000, gak taunya dipotong 20.000. Mungkin bisa aja karena penyimpanan yang agak lama, kemudian terjadi kecacatan yang mungkin bisa saja yang beli itu tidak tahu segi kecacatannya, dan yang menjual, yang membeli emas itu tahu, yang membeli kembali itu tahu, maka dipotong karena biar nanti buat biaya produksi lagi, mengembalikan kepada ukuran yang memang diminati oleh konsumen yang lainnya. Itu saja mungkin. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin menyambung sedikit Ustadz tentang pertanyaan Mas ini. Apakah semua jenis emas atau hanya emas dalam kategori logam mulia saja? Apakah termasuk emas perhiasan juga seperti gelang, cincin, itu dalam transaksi jual belinya itu harus tunai secara langsung atau ada pengecualian gitu untuk emas perhiasan ini, atau sama juga? Sama, semua emas itu harus masuk dalam dunia kontan. Jadi harus kontan, serah terima, nakden. Makanya nggak boleh ada kredit. Kalau itu berarti nanti pesan dulu, kemudian nanti bayarnya kalau sudah janji dulu. Jadi nggak boleh nanti saya beli dulu, udah tertarik nih, tapi bayarnya nanti emasnya saya bawa, nggak boleh. Itu masuk dalam dunia riba, meskipun tidak ada yang dirugikan. Karena di dalam menjalankan syarat itu ada perlunya kepatuhan, bukan masalah rugi tidak ruginya, seperti itu ya. Sama aja semuanya ya. Wallahu alam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz jawabannya ya. Ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Izin bertanya, bagaimana jika ketika selesai salam kita melihat telapak kaki kita terbuka atau tertarik rok bawah saat duduk, Ustaz? Di antara yang membatalkan wudhu, di antara yang membatalkan sholat adalah terbukanya aurat. Terbukanya aurat itu akan membatalkan wudhu jika auratnya itu terlihat dari atas, samping kiri, samping kanan. Nah, aurat laki-laki itu dari mana? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Jadi kalau terlihat dari bawah nggak batal. Tapi kalau auratnya perempuan dalam sholat sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana nih Ustadz jika auratnya terlihatnya itu setelah sholat? Apakah batal atau tidak Ustadz? Jadi lututnya itu kelihatan nih. Gimana Ustadz, batal apa enggak? Dilihat. Jadi dalam hal ini orang ini perlu ijtihad. Kira-kira terbukanya aurat itu setelah sholat, apalagi sholat. Kalau terbukanya aurat itu lagi sholat, kemudian dia pun tidak segera menutupnya, berarti sholatnya wajib diulang. Karena terbukanya itu di saat sholat. Tapi kalau terbukanya setelah sholat dan dia yakin biasanya langsung menyingkapkan buru-buru, langsung menyingkapkan mukenanya, maka itu terbukanya setelah selesai sholat, maka sholatnya tidak wajib diulang. Jadi yang jadi pembahasan itu ijtihadnya dia, kapan terbukanya, perkiraan lebihnya tuh kemana, dugaan kuatnya tuh kemana. Saya yakin, karena kayak langsung gini-gini aja lah, langsung gerak-gerak, ini setelah sholat Ustadz, ya udah berarti sholatnya tidak wajib diulang, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, mungkin ini ada kasus yang hampir sama Ustadz ya, berkaitan dengan pembahasan kita juga tadi tentang tato, henna dan sebagainya. Misalkan seseorang sholat kemudian salam gitu kan. Nah, dia melihat di telapak kakinya ada zat atau benda yang ternyata itu menghalangi menghalangi air ke tempat wudhu tersebut, misalkan cat atau apa, dan dia tahunya setelah sholat. Itu bagaimana Ustadz? Apakah dia harus mengulang wudhu dan sholatnya atau bagaimana? Ini karena mungkin banyak juga ya kasus-kasus seperti ini Ustadz. Dengan pertanyaan tadi dihadirkan sama juga. Jadi kalau terjadinya setelah sholat itu perlu damai istihad. Istihad itu maksudnya itu dia tuh mencari kira-kira lebih tepat kemana ini yang namanya chat itu. Oh iya, sepanjang perjalanan saya setelah sholat itu banyak chat dan sebagainya. Tapi sebelum saya nggak ada. Berarti kalau setelah sholat berarti tidak wajib diulang. Tapi kalau yakin ini adanya setelah wudhu. Kalau setelah wudhu berarti dia itu tidak wajib diulang. Tapi kalau sebelum wudhu berarti dia sebelum wudhu berarti dia wajib diulang wudhunya, karena wudhunya nggak sah berarti sholatnya pun nggak sah, dan ini perlu pengulangan seperti itu. Nah, yakinkan dulu beristihadnya ini dan nggak usah masuk dalam dunia keraguan-raguan, tinggal nanti dia itu lebih cenderung kemana perkiraan yang dia hadirkan tuh, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Syukur Ustaz atas jawabannya ya. Dan mewakili juga pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ke pertanyaan berikutnya. Nah, insya Allah nanti kita akan ada sesi tanya jawab langsung ya, teman-teman. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya, bagaimana posisi niat dalam sholat? Apakah saat takbiratul ihram atau sebelumnya? Dan hukumnya ketika sholat ragu-ragu, apakah ini sudah niat atau belum gitu? Nah, ini bagaimana Ustaz hukumnya? Bab was-was lagi ini ternyata, Masya Allah. Niat itu kan niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, niat sholat itu kapan Ustadz? Niat sholat itu adalah ketika memulai pertama kali pekerjaan. Kapan ketika mulai pekerjaan? Kalau sholat berarti ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, dia itu di hatinya tuh melintaskan. Melintaskan apa Ustadz? Melintaskan, kalau sholatnya fardu berarti saya niat sholat. Yang kedua nama sholatnya, yang ketiga adalah kefarduannya. Jadi cukup saya niat sholat fardu duhur. Jadi ketika Allahu Akbar, di hati melintaskan saya niat sholat fardu duhur. Udah sah. Jadi tambahan-tambahan yang lainnya hukumnya sunnah, seperti mustaqbilal kiblati, kemudian arba'a raka'atin, itu hukumnya sunnah. Kalau sholatnya sholat fardu, Allah di hati melintaskan aku niat sholat duhur. Jadi lillahi ta'ala, bahkan adaan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Kalau makmuman baru jadi wajib. Imaman pun nggak wajib, cuma nanti nggak dapat pahala kecuali 4 sholat, seperti itu. Jadi kalau masalah niatnya itu sholat fardu seperti itu. Jadi 3, saya niat sholat, nama sholatnya, kemudian kefarduannya. Kalau ragunya setelah niat, maka jangan dihiraukan. Kenapa? Karena itu namanya kewaswasan, keragu-raguan, berarti sholatnya sudah sah. Tinggal dia langsung menyelesaikan sholatnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Siapkan ya teman-teman, setelah pertanyaan ini insya Allah nanti kami buka pertanyaan untuk sahabat-sahabat semuanya. Satu pertanyaan tertulis terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Ini pertanyaan tentang sholat Jumat ya. Bagaimana tata caranya menurut fikih apabila jamaah sholat
Jumat posisinya di depan atau di tengah. Nah, pas menuju rakaat kedua batal wudunya. Apakah dia harus tayamum atau diam? Atau sholat Jumatnya bagaimana Ustaz ini? Dalam kondisi seperti ini. Di depan ya, misalkan Masjid Raya, mau ke belakang nggak mungkin gitu Ustaz. Gini, kalau lagi sholat kemudian dia itu batal, maka nanti sholatnya makmumnya tuh ya tetap harus membatalkan. Cuma kalau posisinya di depan, ya tetap harus batal. Cuma tinggal caranya, mohon maaf kalau buang angin, berarti pegang hidup. Tanda dia itu batal wudunya. Batal wudunya, kemudian dia itu wudu. Setelah wudu, dia itu apakah ganti sholat duhur atau enggak. Dilihat. Kalau dia menemukan 1 rakaat, berarti dia wajib sholat Jumat. Tapi kalau jadi 2 rakaat. Tapi kalau menemukannya pas tahiyatul akhir atau setelah ruku i'tidal, berarti dia tidak menemukan 1 rakaat pun dalam sholat Jumat. Berarti nanti selesaikan niatnya Jumat, cuma nanti rakaatnya sholatnya sholat duhur. Kalau nggak menemukan sama sekali, berarti gimana Ustadz? Ya udah, karena termasuk udur, berarti sholatnya sholat duhur. Nggak boleh sholat Jumat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan tertulis sudah jawab ya. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini di grup WhatsApp tadi kita akan seleksi dulu, kita akan angkat di pertemuan berikutnya. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa raise hand atau angkat tangan. Nanti akan kami baik. Siapa ini? Ada Android Blue Droid, baik, masya Allah ya. Silakan dibuka mic-nya Android Blue Droid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Mau izin tanya, dulu saya pernah punya pengalaman kerja bareng sama orang, cuman saya pernah meminjam uang 50.000 sama beliau. Cuman karena ada sesuatu hal, dia dipindahin sama bosnya. Nah, belum sempat saya membayar, cuman saya udah nggak tahu namanya tuh sama alamatnya sampai sekarang nih. Itu untuk mengembalikannya tuh gimana, Ustaz? Itu udah karena saya bertemunya paling cuman 3 mingguan kalau nggak 2 minggu kalau nggak salah. Sekarang saya udah nggak hafal namanya dan sudah nggak hafal RT RW-nya gitu Ustaz. Mohon maaf gitu. Paling gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, masya Allah ya, luar biasa baik sekali. Baik, silakan Ustaz dijawab pertanyaannya. Baik, kerinduan untuk tidak menyimpan hartanya seseorang itu adalah satu bentuk kemuliaan yang perlu dihadirkan bagi siapapun. Kalau kita pinjam uang, kemudian kita tidak tahu alamatnya dan lain sebagainya untuk mengembalikannya, maka caranya adalah keluarkan uang itu dari tangan kita infakkan ke masjid atau ke tempat mulia. Setelah itu kita niatkan untuk orang yang menghutangi kita. Jadi niatkan saya infak ke tempat ini dengan niat untuk orang yang pernah saya hutangi. Kemudian kalau orangnya datang lagi ngomong, harus ganti, uangmu sudah saya infakkan ke tempat itu. Nah, kalau saya harus ganti, saya ganti saat ini. Ya, saya ganti nih. Yang penting di diri kita itu dikeluarkan hartanya orang itu dulu. Jangan sampai ada di diri kita. Seperti itu. Jadi kerinduan untuk mengeluarkan hartanya orang itu karena sudah bercari dengan media informasi dan sebagainya susah. Yang penting keluarkan dulu harta itu. Maka itu termasuk cara bagaimana harta yang ada di diri kita itu masih aman seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dicukupkan dengan yang halal, harta kita juga diberikan harta yang berkah yang menjadikan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bisa dipahami ya tadi yang bertanya? Insyaallah ya. Ke penanya berikutnya ada Muhammad Nasrul, silahkan dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Rosyad. Mohon izin bertanya tentang
menambal gigi, Ustadz. Semisal kita menemukan ada gigi kita sedikit lubang, kemudian kita ingin menambal walaupun sebenarnya giginya belum terlalu lubangnya belum terlalu besar gitu, tapi ingin mencegah agar tidak terlalu sakit gitu. Jadi ingin ditambal. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Hukum menambal gigi berlubang ya. Baik, Ustadz silakan langsung dijawab saja pertanyaannya. Yang lain juga silakan, insya Allah masih ada waktu, kita sampai dengan jam 9 ya. Terkait masalah menambal gigi. Jadi menambal gigi itu memang diperkenankan ya. Jadi menambal gigi itu diperkenankan, bahkan mohon maaf memasang behel pun diperkenankan. Tapi nanti ada pembahasan tersendiri behel yang kayak gimana seperti itu. Nah, kalaupun menambal gigi karena mohon maaf giginya yang bisa aja kalau tidak ditambal bisa aja menjadikan bau gigi bau mulutnya itu gak enak, maka nggak apa-apa itu untuk ditambal, bukan termasuk dari sesuatu yang merubah hukum, merubah bukan merubah jenis tubuh yang ada di dalam dirinya seperti itu. Kali kalau tambalan itu tidak menjadikan dia itu merubah seperti mohon maaf dioperasi jadi berubah dan lain sebagainya. Tapi kalau tambalan itu kan untuk mohon maaf bisa aja memang belum parah, tapi bisa aja dengan gigi yang bolong itu menjadikan bau mulutnya tidak nyaman, maka nggak apa-apa itu ditambal, diperkenankan yang seperti yang kami ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya, Saudara Hasan silahkan langsung dinyalakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Ustaz Muhammad, kalau misalkan kita beramal tanpa ilmu kan amalnya tidak diterima. Nah, gimana misalkan kalau kita tahu hukum tata cara sholat itu setelah umur 20 misalkan. Sedangkan dari umur 20 ke bawah sampai umur kita balik, kita nggak tahu tata cara sholat. Apakah sholatnya itu diterima atau harus dikodok? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya tentang sholat. Ustaz, silakan langsung jawab Ustaz. Baik, terkait pertanyaan masalah sholat ya. Jadi gini, kalau sholatnya, mohon maaf, kalau misalkan gini, sholat itu kan pekerjaan yang gampang. Jadi nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring, nggak bisa berbaring boleh terlentang, lagi terlentang kedipan mata dengan hatinya. Kemudian kalau nggak ada air berarti boleh tayamum dan seterusnya. Pokoknya sholat itu pekerjaan yang gampang. Cuma yang jadi pertanyaan itu bagaimana Ustadz? Sholat saya itu memenuhi syarat apa enggak? Kalau kita misalkan dulunya, mohon maaf, kalau ada seseorang pernah meninggalkan sholat, lalu dia tobat ketika umur berapa tahun, nah dari mulai balik ke dia sholat itu, diperkirakan itu ada berapa sholat yang harus dia qadha Ustadz. Sementara dia jauh dari kemuliaan. Sepengetahuan kami, kalau memang sholatnya tidak memenuhi syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, maka sholatnya wajib diqadha kalau tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Cuma untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka kalau kata guru kami itu buat catatan. Ininya berapa, ininya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Setelah membuat catatan, ini sholatnya kapan harus diqadhanya Ustadz? Diqadhanya itu boleh kapan saja. Setelah sholat maghrib, sholat lagi. Setelah sholat isya, sholat lagi. Setelah sholat asar, sholat lagi. Gak apa-apa sholat asar, gak apa-apa sholat subuh, gak apa-apa. Tapi jangan mikirkan yang ini. Nah, mikirin sholat dulu, baru nanti kesempatan, karena itu kan meninggalkannya itu bukan karena unsur kesengajaan.
karena memang mungkin saja karena ketidakmengertian, maka boleh dia mengkodenya itu kapan saja. Seperti Ustadz, malu ya Ustadz. Ya udah, kalau malu berarti dimuat malam hari saja Ustadz. Malam hari sholatnya 4 rakaat. Kan kalau sholatnya 1 rakaat 1 menit kan cuma 17 menit. Atau serang-sering minta dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang kami tahu, yang pernah kami dapatkan dari guru kami terkait masalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Rosad dan Mas Hasan, terjawab ya insya Allah ya pertanyaannya, jadi bisa difahami juga. Baik teman-teman semuanya, masih ada waktu 8 menit lagi, masih bisa mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan secara langsung. Silahkan Anda bisa ajukan pertanyaan kepada Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rosad. Tadi pertanyaan terakhir tentang sholat ya. Barangkali mungkin kita juga pernah punya hutang sholat di masa lalu gitu kan. Nah sekarang setelah mendengar penjelasan, silahkan bisa dikodo, dicicil istilahnya satu persatu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin kami langsung mempersilahkan Ustadz Rosad untuk menutup doa. Kami berikan waktu, silakan teman-teman, ada yang bertanya langsung? Baik, tidak ada Ustadz, langsung saja Ustadz, silakan untuk menutup dengan doa dan kesimpulan. Intinya mudah-mudahan kita semua terus istiqomah dalam belajar kemuliaan, dan intinya kita tidak boleh merendahkan siapapun yang jauh dari kemuliaan, tapi pandanglah dengan kasih sayang. Kita doa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa la tumridna wa athina wa tutur alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya Allah, cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepada guru kami, orang tua kami, orang yang bersama kami, ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat. Ampuni dosa kami, jauhkan. Dan ya Allah, panjangkan kami sehat dan taat, lapangkan rezeki kami halal berkah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur, bersihkan hati kami dari berbagai penyakit hati ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang ada di kiri kanan rumah kami jadikan ahli surga ya Allah. Yang bersama kami jadikan ahli surga ya Allah. Dan jadikan surga kami bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ya Allah, jadikan kami santri yang dibanggakan guru, dibanggakan orang tua, dibanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammadin. Baik, syukran atas perhatiannya. Kami yang berbicara mohon maaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah hasanal jaza Ustaz Muhammad Rosad atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya dan pastinya bisa kita amalkan dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Sahabat, sampai di sini jumpa kita di program ngaji virtual kita malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan, keikhlasan, dan tentunya segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Selasa ya, hari Selasa
tanggal 23 November bersama Habib Hisham Al-Habsyi. Ini pembahasan tentang akhlak. Kemarin kita sudah masuk di bab 1 pembahasan tentang akhlak. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan bersama beliau di tanggal 23 November hari Selasa malam Rabu seperti biasa jam 19.45 atau jam 8 malam sampai dengan jam 9. Jadi niatkan dari sekarang untuk istiqomah menuntut ilmu agar tentunya kita semuanya hidup kita bisa lebih terarah lagi dengan ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita semuanya. Jangan lupa doakan kami, doakan guru-guru kita semuanya yang sudah membimbing kita agar senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan tentunya dimudahkan hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Mohon maaf, mohon doa selalu. Jangan lupa untuk selalu istiqomah ya dalam wakafnya, minimal paling tidak 10.000 per pekan, insya Allah menjadi tabungan kita untuk kehidupan kita di akhirat. Jangan lupa juga niatkan untuk orang-orang tercinta seperti orang tua, pasangan-pasangan kita, ataupun orang-orang yang kita cintai lainnya. Daripada amal kita ini, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya untuk kita dan untuk mereka semuanya. Baik, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf, mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.